yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya mau tanya kepada para hamba Tuhan, apakah boleh saya buka masker? Oh, saya enggak boleh. Saya harus ikuti di sana. Ya. Tema kita hari ini iman yang sejati. Apa temanya? Lebih keras apa temanya? Iman yang sejati. Bapak Ibu jemaat sekalian, Anda dan saya tidak akan pernah memiliki iman sejati kalau sentrisnya bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan pusatnya, Anda nggak ngerti iman sejati. Dan sayangnya mayoritas kekristenan masa kini, mayoritas gereja-gereja pada umumnya tidak menekankan iman sejati. Padahal orang benar hidup oleh karena iman. Ini penting sekali Bapak Ibu. Lembutkanlah hati saudara untuk Anda mengerti iman sejati. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 8 ayat 5 sampai ayat 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya harap jemaat sekalian bawa Alkitab bukan Alkitab. Enggak bawa Alkitab ya? Turut berduka cita. Yuk kita bergantian, bisa ditampilkan operator? Oke. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ayat terakhir kita bersama-sama. Dengan catatan, perhatikan baik-baik yang kita baca. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, katakan amin. Ayat mana yang menunjukkan iman yang benar? Halo? Ayat berapa? Ayat 10. Perhatikan ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu. Hal apa itu? Ayat 6, 7, 8, dan 9.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Kata heran di sini menekankan senanglah Yesus. Kata heran di sini menunjukkan kagumlah Yesus. Karena ini momentum Yesus memuridkan murid-muridnya supaya murid-muridnya lihat contoh iman yang benar. Apa kata berikutnya? Setelah Yesus mendengar hal itu, maka nanti kita agak dalam membahas ayat 5 sampai ayat 9. Dan dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Petrus dan kawan-kawan, dan juga kepada kita semua Bapak Ibu, supaya beriman yang sejati. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Petrus dan kawan-kawan, aku berkata kepadamu. Catat baik jemaat sekalian. Kalau Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya menggunakan kata-kata aku berkata kepadamu, karena ada penekanan yang gak boleh dilupakan sampai mati. Padahal seharusnya gak usah pun Tuhan berkata aku berkata kepadamu. Kan Yesus ngomong sama mereka. Gak perlu pun mengucapkan kalimat itu, kan Yesus ngomong sama mereka. Kenapa Yesus berkata aku berkata kepadamu? Artinya jangan lupa sampai mati. Itu penekanannya. Sedih rasanya banyak orang mendekati Alkitab yang gak harus diharuskan. Yang harus gak diharuskan. Akhirnya gagal fokus. Halo, sakit sembuh harus atau enggak? Jawab dong. Sakit sembuh harus atau enggak? Hanya orang yang gak kenal kebenaran yang mengatakan harus. Catat dong baik-baik. Khotbah kayak gini kurang populer dan ada kemungkinan gak diundang lagi. Gak peduli saya. Sampaikanlah kebenaran. Walaupun gak mengenakkan telinga. Halo, saya beriman saya sakit sembuh. Itu bukan iman. Halo, itu bukan iman. Karena beriman sejati bukan bicara menerima. Bicara berkorban. Itu mulai ngelawan wajah Anda ini. Siapa disebut bapak beriman? Abraham, Abraham. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir di lautan. Itu perintah atau janji? Jawab dong. Janji. Bukan di situ Abraham disebut bapak beriman. Begitu Allah berkata, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Langsung hamil gak Sarah? Enggak. 5 tahun kemudian hamil gak Sarah? Enggak. 10 tahun? Enggak. Catat baik-baik. Jangan lupa sampai mati. Jangan lupa sampai mati. Janji Tuhan supaya kita belajar beriman. Belum beriman. Beriman yang benar bukan pada janji Tuhan. Catat baik-baik. Beriman yang benar bukan pada janji Tuhan. Karena janji kita terima. Padahal Alkitab berkata lebih sukacita memberi daripada pada gak sarapan kayaknya nih. Setelah berapa tahun kemudian goyang Sarah. Setelah lewat masa menopause, goyang Sarah. Dia panggil Abraham. Kang Mas Abraham. Kan Allahmu menjanjikan kau punya keturunan sebanyak bintang di langit pasir pinggir lautan. Iya, kenapa?
Aku sudah lewat masa menopause. Iya maksud kau? Hampirlah pembantu kita Hagar. Marah Abraham. Stop. Tutup mulutmu. Allah berkata pada kita berdua. Berikutnya Abraham goyah. Abraham ngomong sama Sarah. Sar, nasihatmu yang dulu masih laku enggak ya? Jawab. Akhirnya Abraham menghampiri Hagar enggak? Hamil enggak dia? Akibatnya tahu? Catat baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Jangan main-main dalam ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan Abraham sampai detik ini ratusan juta orang dibohongi. Akibat ketidaktaatan sampai detik ini ratusan juta orang dibohongi. Menganggap bukan Ishak yang dipersembahkan. Menganggap siapa yang dipersembahkan? Gara-gara langkah satu. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pura-pura nggak dengar. Jangan pilih ketidaktaatan. Dampaknya panjang. Nggak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu nggak spontan, latah. Begitu Sarah punya anak. Tidak mudah. Datang Allah. Abraham. Ya Tuhan. Ambil anakmu yang tunggal. Saya dramatisir sedikit ya. Boleh ya saya dramatisir sedikit, kan saya yang khotbah. Siapa Tuhan? Ishak atau Ismail? Yakni Ishak yang kau kasihi. Kenapa Tuhan? Saya beli Fortuner atau Pajero? Bukan. Saya beli apartemen di Surabaya atau di Jakarta? Bukan. Apa kata Allah? Sembelih dia bagiku. Halo? Itu bicara menerima atau berkorban? Jangan lupa sampai mati. Beriman itu bukan soal kenyamanan hidupmu. Beriman itu soal kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Baru waras orang beriman. Catat baik-baik. Abraham manusia biasa atau robot? Halo? Ada konflik gak di batin dia ketika perintah itu datang? Ada konflik. Tapi akhirnya taat gak dia? Halo? Jangan bicara beriman yang sejati kalau ketaatanmu tidak absolut. Ini penting sekali. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Operator. Saya minta tolong jemaat sekalian hafal ayat ini sampai mati. Kalau istilah ilmu jurus silat, ini jurus paling tinggi dan paling istimewa. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu siapapun Anda, baca dengan keras. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Ulangi sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat. Saya sebenarnya kalau di jemaat saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Saya bilang sama jemaat, kalau ke gereja bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Saya sarankan Anda untuk minggu-minggu berikutnya bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Kalau Anda dan saya mendengarkan firman Tuhan gak mental seorang murid, gak jadi-jadi loh. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu latah gak spontan. Tidak ada kerohanian yang lebih baik dalam hidup ini selain mengasihi Tuhan. Ada. Entah dia pendeta apa enggak pendeta. Apakah dia banyak mujizatnya atau enggak ada mujizatnya. Bukan itu menentukan rohani. Jemaatnya ratusan ribu atau jemaatnya puluhan. Bukan itu ukuran rohani. Catat, jangan lupa sampai mati. Ukuran rohani, engkau mengasihi Tuhan atau tidak.
Itu penting sekali. Jangan gagal fokus. Engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Makanya tidak semua orang percaya harus jadi pendeta. Karena pendeta bukan ukuran rohani. Tidak semua orang percaya jadi gembala. Karena jadi gembala itu fungsi, tidak ukuran rohani. Tidak semua orang percaya bernubuat. Karena itu bukan ukuran rohani. Semua orang percaya harus mengasihi Tuhan. Itu ukuran rohani. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Semua orang percaya harus mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan Yesus langsung berbicara apa? Hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Jikalau kamu mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Ayo dong. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana Anda mau lihat. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi dua bagian. Ulangi, dibagi berapa? Lebih keras, dibagi berapa? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Apa itu? Catat, jangan lupa sampai mati. Apa itu? Perintah dan janji. Ulangi apa? Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang disukai jemaat? Maka sesatlah jemaat itu. Apalagi beriman pada janji Tuhan. Halo. Beriman pada janji Tuhan itu iman kanak-kanak. Why? Mengapa? Catat baik-baik. Tuhan pernah enggak ingkar janji? Tidak. Tuhan pernah enggak lupa janjinya? Tuhan pernah enggak terlambat janjinya? Jadi perlu enggak kita ragukan Tuhan? Enggak. Yang perlu kita ragukan diri kita. Jangan pura-pura nyambung. Jangan pura-pura nyambung. Yang perlu kita ragukan diri kita. Tuhan enggak perlu diragukan. Apalagi ada pengkhotbah berkata, saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Ini ngawur nih, sesat nih orang. Saya klaim janji Tuhan. Kapan kau bayar premi? Sedih. Karena sentrisnya dirinya. Perhatikan baik-baik. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau kita cermat sebentar. Kalimat mana yang lebih berbobot? Kalimat perintah atau kalimat janji? Kalimat perintah. Why? Kenapa? Karena kalimat perintah. Halo, catat baik-baik. Karena kalimat perintah, kalimat pengakibat. Kalimat perintah, kalimat apa? Pengakibat. Kalimat janji, kalimat akibat. Semua kalimat akibat bergantung mutlak kepada pengakibat. Kalau nggak ada pengakibat, akibatnya halusinasi. Catat dong baik-baik. Ini penting sekali. Berikutnya Bapak Ibu. Saya punya supir. Khotbah waktu itu ke Departemen Keuangan atau di OJK. Parkir, perhatikan baik-baik, parkir. Saya turun, dia turun. Saya panggil, mas. Saya di dalam lebih kurang 1,5 jam. Iya pak. Apa di kursi belakang? Dia lihat. Kemoceng pak. Tahu kemoceng? Saya bilang, setiap kali kamu ngantar saya pelayanan.
Begitu parkir, ambil kemoceng. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Paling kuat 10 menit 15 menit. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Paling kuat 10-15 menit. Setelah itu kamu boleh nongkrong atau makan. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, catat dan catat sampai mati. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi. Ya. Setelah saya selesai pelayanan, saya datang, saya lihat mobil itu bersih. Saya naik mobil, jalan sebentar, saya bilang, Mas, kalau kau lakukan ini konsisten sepanjang tahun ini, iya Pak, katanya. Tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Halo, itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Catat baik-baik. Jangan gagal fokus. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan, janji Tuhan, kesukaan manusia. Ulangi. Kalau khotbah janji-janji Tuhan, maka pusatnya kesukaan manusia, maka Tuhan yang beribadah pada Anda, maka jadi sesat. Catat dong baik-baik. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu karena pasti digenapi. Khotbah yang waras, khotbah yang sehat, khotbahkan perintah Tuhan. Janji Tuhan hanya sisipan. Karena janji Tuhan itu akibat. Tapi saya sedih orang beriman pada janji Tuhan. Fokusnya kesukaannya. Beriman yang benar pada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu representatif kesukaan Tuhan. Iman yang sehat, fokusnya Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan. Jangan lupa sampai mati. Makanya kalau orang khotbah janji-janji Tuhan, itu mengenakkan telinga. Kalau khotbah perintah Tuhan, itu mengenakkan Tuhan. Makanya gak heran, apa kaitannya mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya? Karena kaitannya sangat luar biasa. Mengasihi Tuhan, lakukan yang menyenangkan Dia. Kalau kita melakukan perintah Tuhan namanya taat. Catat baik-baik. Melakukan perintah Tuhan namanya taat. Catat. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Penyembahan, khotbah belum tentu berbobot mengaku Yesus Tuhan kalau orang itu tidak pelaku firman. Ini penting sekali. Makanya ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama Kristen bukan khotbah. Ciri utama Kristen bukan nubuat. Ciri utama Kristen bukan bahasa roh. Ciri utama Kristen bukan mujizat-mujizat. Ciri utama Kristen pelaku firman. Ini penting sekali. Ada singer saya di gereja di Jakarta. Ada singer saya menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang bisa naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Itu kesurupan. Yang naik motor lihat saya. Mulai detik ini apapun alasanmu, jangan lawan arah. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Apa setelah tepuk tangan?
bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Jangan lupa. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, pulang istrinya gemetar sama dia. Bapak-bapak yang masih kasar sama istrinya, bertobat Anda. Bertobat Anda. Sampai mati pun Anda nggak ngerti iman kalau Anda masih kasar sama istri Anda. Itu nggak ada amin kalau khotbah begini. Ayolah, jangan anut iman palsu. Anutlah iman sejati. Lihat kembali kita kepada bacaan kita. Matius 8. Matius 8. Ayat 5. Tampilkan operator. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah siapa? Catat baik-baik. Perwira ini orang Israel atau orang Romawi? Orang Romawi. Catat baik-baik. Orang Romawi menjajah Israel. Penjajah punya superioritas terhadap dijajah. Bapak ibu yang 70 tahun ke atas masih ingat sejarah dulu? Orang pribumi manggil orang Belanda meneer. Tahu meneer? Tuan. Orang Belanda manggil orang pribumi apa? Irlander, Irlander. Itu bukan sekedar pribumi. Mental budak dan budak. Itu penekanannya. Jadi penjajah itu punya superioritas. Berikutnya yang tahu. Perwira ini bukan perwira tinggi. Bukan perwira menengah. Letnan kolonel atau kolonel. Jawab. Kalau letnan kolonel usianya lebih kurang berapa tahun? 40 tahun ke atas. Dia penjajah, usianya 40-an. Perwira ini punya jabatan tinggi. Perwira ini pendidikannya, sekulernya dari Romawi bagus. Perwira ini ekonominya kuat. 5 ini yang memungkinkan dia sulit beriman yang benar. Saya tanya Anda Bapak Ibu, saat itu perwira ini datang kepada Yesus. Jawab, Yesus saat itu berpenampilan sebagai pemuda sederhana atau pemuda mewah yang mukanya bercahaya-bercahaya. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yesus pemuda sederhana. Kakinya nginjak tanah atau ngambang? Nginjak tanah. Pemuda sederhana, umurnya lebih kurang 31 tahun, pendidikannya kayak pesantren, pendidikan agama Yahudi, kemudian ekonominya anak tukang kayu. Halo, lihat ayat 5. Ayat 5. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan apa? Dan apa? Bapak Ibu, kata memohon hanya digunakan bawahan kepada atasan. Atau budak kepada tuannya. Perwira yang lebih tua, penjajah, tinggi jabatannya, kaya, ekonominya bagus, pendidikannya bagus, memohon kepada pemuda yang lebih sederhana, lebih rendah dari dia. Kalau memakai kata memohon, lutut seperti ini. Itu menggunakan memohon. Bapak-bapak, saya ingatkan kita sekalian. Ibu-ibu, saya ingatkan kita sekalian. Kalau Anda belum bisa rendah hati, sampai kapanpun Anda gak bisa ngerti iman yang sejati. Khotbah bagus bukan ukuran iman sejati. Banyak mujizat bukan ukuran iman sejati. Jangan sesat. Rendah hati salah satu iman yang benar. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Halo. Jangan mati sebelum rendah hati. Aminnya satu orang. Jangan mati sebelum rendah hati. Halo, doa kesembuhan boleh enggak? Boleh.
Tapi sampai limit tertentu. Maafkan saya, dengar baik-baik. Doa kesembuhan boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya lama-lama pembodohan itu doa kesembuhan. Tolong jawab dong, tolong jawab. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Itu kan susah. Alkitab bilang usia kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu apa? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Ayo dong supaya kita jangan gagal fokus iman ini. Sehingga ketika selesai saya satu khotbah di satu tempat, ada suami istri datang. Pak Pendeta, kalau begitu Pak Pendeta, anak saya umur 5 tahun, sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, boleh 5 tahun, boleh doa kesembuhan. Langsung saya teriak. Di belakang mereka ada bapak-bapak. Pak Ridwan, saya umur 42 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Karena 42 tahun udah setengah jalan loh. Cerdaslah. Boleh. Di belakang dia ada lagi ibu-ibu. Pak Ridwan, umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan lembut, boleh. Boleh. Ada lagi opa-opa datang. Bapak Pendeta. Ya kepada Pak. Umur saya 86. Ya kenapa Pak? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Siap-siap take off. Itu baru waras. Gak usah ketawa, bertobat aja lah. Jawab, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Ke Singapura, kemana? Anda maunya delay atau on time? Yang keras. Mana lebih bagus? Singapura atau surga? Kalau ke surga on time aja lah. Gergetan saya lihat orang Kristen ini. Nyanyinya apa? Ho Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Apa kata malaikat? Bohong. Susah. Pada akhir zaman makin gak suka orang khotbah kebenaran. Orang suka khotbah yang mujizat-mujizat. Ke Singapura delay, komplain Anda. Ke surga delay, sukacita Anda. Bingung saya. Lama-lama orang gereja gak fokus kepada kebenaran. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Mengakui Yesus Tuhan. Perwira ini datang. Lihat ayat 6. Tampilkan ayat 6. Ayat 6. Dia mengidentifikasikan Yesus pemuda sederhana. Lebih muda dari dia. Rakyat jelata. Ekonominya lebih lemah daripada dia. Dia panggil apa Yesus? Tuhan. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Petrus dan kawan-kawan belum melihat Yesus sebagaimana perwira ini melihat Yesus. Catat baik-baik. Dan mayoritas orang gereja, tidak sedikit para pendeta, enggak melihat Yesus sebagaimana perwira ini melihat Yesus. Halo. Allah itu dahsyat enggak? Ada yang bisa mengalahkan dia enggak? Maka kita bersama dia tenang dong. Hanya dekat Allah saja. Lanjut. Aku tenang. Itu nyanyian kurang cocok dinyanyikan di gereja. Nyanyian itu paling cocok ketika pasangan kita marah-marah. Nyanyilah lagu itu dalam hati. Tenanglah kau. Itu kan gak rela muka Anda. Kalau nyanyian itu Anda nyanyikan tanpa tantangan kesulitan, gak berbobot.
Tetapi kalau nyanyian itu Anda lakukan karena ketaatan, ketika istri kita kurang hemat berkata, tak kurang hemat, boros. Tenang aja lah kita. Baru kau beriman di situ. Atau penakut, yang pengecut, yang penakut, lihat saya. Ketika kau sendirian lewat kamar mayat, nyanyilah lagu itu. Baru sehat kita. Atau kita lagi perjalanan KKR ke Papua. Naik pesawat. Di ketinggian 40.000 kaki. Mati mesinnya. Nyanyilah lagu itu. Enggak ada amin kalau khotbah gini. Jangan-jangan Tuhan sedang bicara pada kita. Enggak jelas iman lo. Karena iman kita tergantung sakitku sembuh atau enggak sembuh. Berkatku makin melimpah atau tidak. Halo, itu bukan bicara iman. Karena bicara iman bukan fokusnya kenyamanan. Bicara iman fokusnya kebenaran. Ini penting sekali. Makanya perwira ini melihat Yesus. Sebagaimana Tuhan mengendaki, dia melihat Yesus. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, lihatlah Yesus. Sebagaimana Tuhan mengendaki Anda melihat dia. Ketika mobil kita dipepet orang, ada Yesus itu. Kita mau jadi tuan bagi diri kita. Ketika kita mobil dipepet, kita bilang, pepet balik. Karena kita tuan diri kita. Pepet balik. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan. Balaslah kejahatan dengan rem sedikit biar dia lewat. Baru rohani. Itu gak ada amin. Banyak orang menyembah terharu-terharu. Tapi kelakuannya di jalanan mengharukan. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa Anda. Karena sekarang ini banyak kerohanian kita hanya di kulit, bukan di dalam. Akhirnya ketika masa penghakiman, habis kita. Rohani waktu khotbah gampang. Bapak Ibu, jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Apalagi waktu penyembahan. Tuhan, ku mau menyenang orang pemarah, orang penipu, orang pemalas, bahkan homoseks, lesbian. Kalau lagi menyembah mukanya rohani semua. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat sehari-hari. Itu menggambarkan rohani. Bukan waktu khotbah, bukan waktu penyembahan. Walaupun jangan lupa penyembahan. Walaupun kalau Anda bisa khotbah, khotbahlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani kita taat enggak menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Mulai kita belajar dengan benar. Lihat ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Wow. Enggak lazim seorang bos memperhatikan budaknya. Enggak lazim. Ditambah lagi kalimat ayat 6. Dan ia sangat menderita. Halo Bapak Ibu. Perwira ini menghayati penderitaan budaknya. Saya peringatkan kita Bapak Ibu termasuk Anda yang ekonominya kuat. Kalau Anda perlakukan pembantu Anda dengan kasar, catat baik-baik. Sama sekali Anda gak pernah beriman. Catat baik-baik, jangan pura-pura gak dengar. Kalau Anda kasar sama bawahan Anda, pembantu Anda gak ngerti beriman. Ada jemaat saya, pembantunya tendang anjingnya, dipukuli pembantunya. Saya bilang, catat baik-baik. Yesus tidak pernah mati di kayu salib bangkit untuk anjing, nggak pernah. Untuk manusia, termasuk
pembantu kita, supir kita, siapapun manusia sekitar kita. Catat baik-baik. Sampai Tuhan berkata, apa yang kau lakukan untuk orang kecil ini, kau sedang perlakukan untuk aku, kata Tuhan Yesus. Kalau Anda khotbah bagus, banyak mujizat, tapi kau tidak perhatikan pembantumu, kau hina pembantumu, catat, kau enggak beriman. Kristen ini harus benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga berdampak, dilihat Yesus, ini orang enggak lazim ini, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Karena Tuhan Yesus enggak bisa dibohongi, dia lihat ini benar-benar hatinya yang paling dalam. Memang benar-benar rendah hati, benar-benar memperhatikan orang lemah. Ayo kita ke rumahmu, aku datang menyembuhkannya. Tapi luar biasa ayat 8. Tampilkan ayat 8 operator. Tetapi jawab perwira itu kepadanya dengan konsisten menyebut Yesus yang lebih muda dari dia, bangsa jajahan dia, yang lebih lemah ekonomi dari dia, Tuhan. Wow. Konsisten sekali dia menyebut Yesus Tuhan. Ditambah apa? Aku gak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Wow. Seolah-olah Jokowi jalan-jalan ke Papua. Dia niat menginap 2 hari di sana. Terus dia tanya kepada orang sekitar, mana lurahnya? Saya Pak Presiden. Saya mau lihat desa kamu 2 hari. Saya mau nginap di rumahmu. Pasti buru-buru ditolak dia. Jangan dong, jangan, gak layak rumahku. Aku lurah, presiden mau nginap, gak layak. Kayak begitu kira-kira. Bapak Ibu, hormatilah Tuhan. Jangan sok akrab, saking sok akrabnya kebablasan. Sehingga gak ada rasa sopan, gak ada rasa hidup dalam kekudusan. Gak ada unsur ketaatan. Dimaki balik maki. Saudara, sesungguhnya gak banyak orang beriman yang sejati. Kayak beriman banyak. Apa berikutnya? Ayat 8. Ayat 8 dan 9 ini luar biasa lagi. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau Anda baca bahasa Yunaninya, penekanannya bukan di sembuhnya. Kalau Anda baca bahasa Yunaninya, penekanannya bukan di sembuhnya. Penekanannya, dia percaya apapun perintah Tuhan. Katakan saja sepatah kata. Kata sepatah kata ini bicara apapun yang kau perintahkan, bukan apapun yang kau janjikan. Perintah. Apa saja kau perintahkan, aku lakukan. Kau suruh aku guling-guling, saya guling-guling. Kau suruh saya lompat ke parit, saya lompat. Katakan saja sepatah kata. Dia percaya pada perintah Tuhan. Maka dia bawa analoginya ayat 9. Lihat ayat 9. Tampilkan operator. Sebab aku sendiri ini bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi. Itu perintah atau janji? Perintah. Pergi. Apa berikutnya? Tanpa basa-basi, dia pergi. Percaya banget bawahan kepada komandan. Kalimat perintah, ulangnya apa? Kalimat apa? Perintah. Ketaatan satu-satunya bicara iman yang benar. Pergi, maka ia pergi. Atau kepada seorang lain, datang, maka ia datang. Artinya apa? Aku bawahanmu Yesus. Analogi ini membawa aku ini mungkin dilihat murid-muridmu, aku perwira. Murid-muridmu melihat aku orang kaya. Murid-muridmu melihat aku lebih tua dari kau Yesus. Tapi mereka enggak melihat betapa agungnya kau Yesus. Kau Tuhanku.
Banyak orang menyanyikan, Kaulah Tuhanku, hanya di mulut. Tapi istrinya marah, suaminya marah, dia balik marah. Mana pernah Anda dan saya bertuhankan Yesus kalau taatnya nggak absolut. Catat baik-baik dong. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot menyatakan Kaulah segalanya. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot, Kaulah yang terutama. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot, aku menyembah Engkau Tuhan. Semua penyembahan di gereja, kalau enggak taat, penyembahan hanya sekedar manipulasi emosi. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dan mayoritas orang di gereja penyembahannya hanya dimensi manipulasi emosi. Akhirnya bobotnya hanya cara, bukan kehidupan itu sendiri. Ketaatan, bahkan kalimat terakhir, tampilkan lagi operator. Kalimat terakhir ayat 9. Apa katanya? Ataupun kepada apa? Ataupun kepada, halo kalimat terakhir, hambaku. Artinya apa? Aku bukan bawahanmu saja Yesus. Aku hambamu. Aku budakmu. Kerjakan ini. Ku kerjakan. Halo Bapak Ibu. Jikalau engkau mengasihi Tuhan, lakukan segala perintah Tuhan. Kalau engkau meresponi pengorbanan Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihi Dia. Begitu kita taat perintah Dia, di situ kita mengikuti Dia. Tanpa ketaatan kau enggak mengikuti Dia. Hanya ketaatan bicara beriman. Buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam. Bukan. Entah pendeta, entah gembala, entah pendeta terkenal. Bukan. Setiap orang, ketua sinode atau siap. Bukan. Entah jemaat biasa, singers, pengurus gereja. Bukan setiap orang. Arti setiap orang gak ada pengecualian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan siapa? Melainkan apa? Baca sama-sama. Melainkan apa? Dia yang taat. Itu artinya. Dia yang melakukan kehendak Bapakku surga itu taat. Karena apa? Lihat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang. Kalau banyak orang berarti tidak relatif. Benar-benar banyak. Dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Seringkali orang menganggap hamba Tuhan diurapi itu bisa bernubuat. Halo, gereja memerlukan nubuat. Tapi bernubuat bukan ciri utama rohani. Catat baik-baik. Tuhan, Tuhan, kami banyak mengusir setan demi namamu. Gereja memerlukan karunia mengusir setan. Tapi mengusir setan bukan identik pelaku firman. Tuhan, Tuhan, kami banyak mengadakan banyak mujizat. Semua bahasa aslinya dalam bentuk kata kerja terjadi. Mujizatnya terjadi, nubuatnya terjadi, ngusir setan. Tetapi itu benar diperlukan gereja. Tetapi jangan gagal fokus, itu bukan ukuran rohani. Jangan ada di antara kita di sini anti nubuat. Jangan anti. Karena gereja memerlukan nubuat. Tetapi saya peringatkan, nubuat bukan representatif orang beriman. Jangan ada di antara kita anti mengusir setan. Karena gereja memerlukan karunia mengusir setan. Gereja memerlukan mujizat-mujizat. Tapi itu tidak representatif ukuran rohani. Pelaku firman itu ukuran rohani.
Makanya nggak heran Tuhan ayat 23. Ayat 23. Tanpa basa-basi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat tapi tidak pelaku firman. Aku nggak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu banyak. Masalahnya banyak. Bukan sedikit. Karena kita anggap saya bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik. Itu rohani. Itu bukan ukuran rohani. Walaupun itu diperlukan. Ukuran rohani pelaku firman. Dalam kehidupan sehari-hari. Mulai di rumah tangga. Halo? Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan negara. Bukan organisasi gereja. Catat baik-baik. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan yang keras. Adam dan bukan Adam dan Tejo. Bukan. Bukan Hawa dan Rita. Bukan. Catat baik-baik. Artinya apa? Tingkat kesulitan paling tinggi menjadi taat di perkawinan. Catat baik-baik Bapak Ibu anak-anak muda. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Catat baik-baik dong. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Tahun ini saya 42 tahun jadi hamba Tuhan. Setiap orang mau menikah, kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta. Langsung saya senyum itu. Saya bilang bungkus itu cocok, bawa pulang. Gak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai. Halo. Jangan mencintai halusinasi. Gak ada orang menikah berdasarkan cinta. Catat baik-baik dong. Makanya kita suka pepatah nanggung. Tahu pepatah nanggung? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Jangan pura-pura gak nyambung lah. Gak demen gue lihat lo. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Ulangi apa? Lawan. Ulangi apa? Yes. Makanya ketika menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Tahu musik apa itu? Mars peperangan. Tahu sambungannya? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dadadam tam, dadadadadadadat, angkat senjata, tembak, dadadadad, mulai tembak-tembakan aja. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Catat baik-baik. Laki-laki itu punya konsep sebelum dapat perjuangan tinggi. Begitu menikah minimal 85% daya juangnya hilang. Perempuan menikah itu start untuk berjuang. Laki-laki menikah itu finish. Beda, lawan jenis, lawan. Perempuan itu kayak mie, ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi perempuan. Tanpa sadar dia punya moto terhadap suami. Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Karena laki-laki memerlukan perempuan yang ruwet supaya dia dewasa. Laki-laki beda. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk kena air kuncup. Tahu ngerti? Ngerti? Perempuan makhluk ruwet. Pria makhluk paling lemah di bumi. Pria. Si ruwet menikah dengan si lemah. Kiamat lokal. Kalau enggak ada Allah di situ, selesai. Jawab. Kalau ada suami istri menikah 6 tahun. Halo, tolong jawab yang keras. Suami istri menikah 6 tahun. Anak pertama umur 5 tahun. Anak kedua umur 8 bulan. Salah satu di antara suami istri ini meninggal. Salah satu.
mana paling cepat menikah lagi? Jangan terlalu keras, sudah tahu. Karena paling lemah laki-laki. Ada nggak perempuan menikah muda, meninggal suaminya, dia nggak menikah sampai mati? Ada nggak? Banyak. Ada nggak laki-laki menikah muda, istrinya meninggal, dia nggak menikah lagi? Ada nggak? Jangan bilang nggak ada lah, langka. Halo, tanpa Tuhan rumah tangga pada ruwet. Dan sasaran iblis yang paling strategis merusak perkawinan. Catat baik-baik. Maka kalau Anda mau menikah, kalau Anda sudah menikah, bilang kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, aku percaya. Tuhan bilang gini, hai suami kasihlah istrimu, percayalah. Loh Pak Pendeta, kalau istriku cerewet, catat baik-baik, jangan pura-pura nggak dengar, jangan pura-pura nggak dengar, dengar baik-baik, bapak-bapak dengar baik-baik. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri kita. Dengar baik-baik dong. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri kita. Kita mengasihi istri kita karena kita sedang beribadah kepada Tuhan, membangun ketaatan kepada Tuhan dan mau mengasihi Tuhan. Titik. Jangan pura-pura nggak dengar, jangan pura-pura nggak dengar. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Enak aja Pak Pendeta. Loh kenapa? Suamiku kasar, tetap tunduk. Loh Pak Pendeta, Bapak sih gak kenal suami saya. Bu, gak ada Alkitab berkata pendeta kenal ya suami orang. Gak ada. Ibu-ibu saya peringatkan Anda. Anda tunduk pada suami gak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Anda tunduk kepada suami karena fokusmu perintah Tuhan dan kau sedang beribadah kepada Tuhan. Catat baik-baik, jangan korbankan ketaatan karena masalah hidup. Jangan korbankan ketaatan karena kesulitan perkawinan. Catat baik-baik dong. Baru kita bicara iman yang sejati. Bagian terakhir, saya percepat. Mana lebih gampang panen, jagung atau jati? Jagung tahu berapa lama? 3 bulan panen. Jati tahu berapa lama? Saya pernah melayani di Jepara. Ada pengusaha jati senior di sana, almarhum Pak Harun. Saya bilang, Pak Harun, cari jati bagus di mana? Dia bilang apa? Pak Pendeta, jangan terima jati dari tanah yang subur. Loh kenapa? Kalau jati dan tanah subur cepat bertumbuhnya, kepadatan jatinya kurang solid. Kandungan airnya terlalu banyak, proses pengeringan akan bengkok. Bapak Ibu dengar saya, jangan terlalu subur. Kandungan air Anda terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan bengkok Anda. Terus cari jati di tanah kurang subur. Pilih bibit unggul tanam. Ada cabangnya potong, bisa gagal. Nggak bisa dipelajari di IPB. Wow. Sulit ya, sukar? Iya. Terus tunggu 30 tahun. Wow, 30 tahun? Iya. Setelah 30 tahun baru kita panen. Belum Pak Pendeta. Loh jadi setelah 30 tahun gali tanah melingkar batang jati itu lebih kurang 1 meter jaraknya dari batang luar. Ngapain? Cari akarnya. Ngapain? Potong. Ngapain? Potong. Ngapain? Matikan dia. Matikan dia. Wow. Setelah mati baru panen? Belum. Jadi biarkan dia di situ mati 2-3 tahun. Kalau ada hubungan dengan Eropa, lelang. 1 batang lebih 1 miliar harganya. Mana lebih mahal, jati atau jagung? Pulanglah dari tempat ini, jangan lagi penganut iman sejagung. Jadilah iman sejati. Prosesnya enggak instan. Penutup, mana lebih mahal?
Jati daripada jagung. Mana lebih mahal? Pasangan hidup atau jati? Jangan pura-pura gak nyambung lah. Kalau jati 30 tahun, halo Bapak Ibu. Ayo perkawinan Anda jangan pernah menyerah. Makin tinggi tingkat kesulitan perkawinan Anda, itu makin mahal dan makin mulia. Jangan niat cerai. Apalagi buka cabang, jangan. Gak usah ketawa, bertobat aja lah. Ini penting sekali. Maka iman sejati mulai di perkawinan. Catat baik-baik, kalau Anda main-main dalam perkawinan, sampai mati pun Anda nggak pernah rohani. Catat baik-baik. Apalagi kalau kau mengkhianati perkawinan, selesai. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Relasi paling sakral di mata Tuhan, relasi suami istri. Saking sakralnya, apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia. Tanpa iman sejati, ketaatan yang absolut, Anda tidak mengerti arti iman yang sejati kalau nggak dimulai dalam perkawinan. Kita tutup dengan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yuk, tampilkan operator. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya, kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. 1, yuk saya undang bangkit berdiri semuanya. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Penutup. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat. Sampai mati pun Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Sampai mati Anda nggak bisa bernubuat, nggak ada masalah. Sampai mati Anda nggak taat, selesai. Iman yang sejati bicara ketaatan. Dimulai di perkawinan. Kemungkinan, bapak-bapak lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Kemungkinan. Karena istri saya di rumah, punya peraturan di rumah, lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Tetapi rohani saya bukan waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Rohani dimulai di rumah. Lebih fokus di perkawinan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Ambil keputusan. Jangan lagi iman sejagung. Tetapi iman sejati. Dengan segala harga yang harus dibayar. Taat, dan taat. Jangan pernah korbankan ketaatan karena masalah-masalah hidup. Jangan pernah korbankan ketaatan karena kejengkelan terhadap pasangan. Kelemahan karakter pasangan. Jangan pernah korban ketaatan. Mulailah terlatih yang kecil-kecil. Karena setiap perkara yang kecil lebih dahulu. Yaitu capek tidak capek. Ngantuk tidak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi Anda baca Alkitab. Mulai setiap perkara yang kecil. Katakan amin. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kembali kami kau buat terkagum-kagum Tuhan. Karena kebenaran firman ini menunjukkan kami bukan anak murahan. Kami bukan anak gampangan.
tetapi sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar kemunafikan kami Tuhan, supaya kau perbaiki kelakuan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, taat sampai garis akhir. Oleh karena itu Tuhan, jika kau lihat ya Tuhan, tangan-tangan terangkat, secara langsung atau tidak langsung ada dosa dan kejahatan kami kau tegur, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Jika kau ingatkan kami ada perintah Tuhan, tapi kami gak serius mentaatinya, jamah dan jamah kami Tuhan. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini selain taat sampai mati. Materaikan firman ini Tuhan dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang terbatas ini menjelaskan. Roh Kudus, Roh Penolong, follow up mereka, supaya setiap jemaat-Mu dengan sukacita mengimplementasikan kebenaran ini sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat